Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang list. Selanjutnya kita akan belajar beberapa metode atau fungsi yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi list. Pada video kali ini beberapa objektif yang akan kita pelajari yaitu adalah fungsi learn, kemudian list concatenation dan list replication, menambahkan item ke dalam list menggunakan metode append dan insert, menghapus item list menggunakan del, dan metode remove dan juga pop, mengecek apakah sebuah item ada di dalam list, kemudian mencari indeks dari sebuah item di dalam list, kemudian mengurutkan list. Fungsi yang pertama adalah fungsi learn. Fungsi learn digunakan untuk mengambil banyaknya item di dalam sebuah tipe data list. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengetahui panjang list sehingga kita bisa terhindar dari error list out of bounds. Misalnya kita punya variabel hewan sama dengan kemudian kucing, gajah, kemudian singa. Kemudian kita bisa mengetahui panjang daripada atau banyaknya data di dalam variabel hewan dengan menggunakan fungsi learn. Print learn hewan. Kemudian kita coba jalankan programnya. 3 6 list code. Hasilnya adalah 3. Jadi kita bisa mengetahui bahwa di dalam variabel hewan itu ada 3 item. Fungsi learn ini juga biasanya kita kombinasikan dengan for looping. Misalnya kita ingin mencetak seluruh isi di dalam sebuah variabel bertipe data list. Misalnya seperti ini. For i in range. Kemudian karena fungsi range membutuhkan inputan berupa angka, maka kita masukkan saja panjang hewan atau panjang data di dalam variabel hewan. Learn hewan. Kemudian kita bisa mengakses setiap nilai di dalam variabel hewan dengan cara yang telah kita jelaskan di video sebelumnya, yaitu print hewan. Kemudian kita menggunakan i. Kenapa i? Karena i di sini adalah sebuah nilai bilangan bulat yang iteratif. Kemudian untuk bisa mengakses nilai kucing, gajah, dan singa di dalam variabel hewan itu menggunakan indeks. Atau mungkin kita coba cek dulu hasil daripada i. Misalnya i. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa i nilainya adalah 0, 1, 2. Kemudian untuk mengakses hewan itu kita menggunakan indeks yang kita sudah pelajari sebelumnya, print hewan 0. Hewan ke-0 adalah kucing. Nah, dengan teknik seperti ini kita bisa mengkombinasikan list dan juga for loop. Kita bisa mencetak seluruh nilainya hewan i. Maka hasilnya adalah kucing, gajah, singa. Atau kita bisa juga kombinasikan dengan teks. Misalnya ada hewan kebun binatang. Spasi di kebun binatang. Seperti ini. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan operator tambah dan juga operator perkalian di dalam list, tapi berbeda dengan operasi matematika. Jika operasi matematika, misalnya kita menambahkan 5 tambah 1, maka hasilnya adalah 6. Namun, ketika kita menggunakan operator tambah dalam list, maka list tersebut akan digabungkan. Kalau kita menggunakan operasi perkalian, maka list tersebut akan dimultiplikasi atau direplikasi. Misalnya kita punya variabel kedua, misalnya hewan 2. Misalnya isinya adalah ayam, kemudian semut, kemudian ikan. Kemudian kita ingin menggabungkan kedua list ini, maka kita bisa menggunakan operasi tambah. Misalnya gabung sama dengan hewan tambah hewan 2. Kemudian kita coba cetak hasilnya, print gabung. Hasilnya adalah akan terjadi penggabungan antara dua variabel bertipe data list, yaitu hewan dan hewan 2, sehingga dia akan menjadi satu list, satu kesatuan list. Sehingga hasilnya adalah kucing, gajah, singa, ayam, semut, ikan di dalam satu variabel, yaitu variabel gabung. Kemudian kalau kita mencoba menggunakan operator perkalian,
misalnya perkalian, replikasi. Misalnya kita coba mereplikasi hewan sebanyak 3 kali. Kita print, replikasi. Hasilnya adalah akan terjadi penambahan atau pengulangan terhadap variabel hewan sebanyak 3 kali. Kita bisa lihat di sini akan mengulang kucing, gajah, singa, kemudian kucing, gajah, singa lagi, kemudian kucing, gajah, singa lagi. Selanjutnya kita akan coba belajar bagaimana kita menambahkan item ke dalam list menggunakan method append dan juga method insert. Namun sebelumnya perlu kita ketahui apa sih perbedaan daripada method append dan juga method insert. Method append akan menambahkan item ke dalam list di indeks terakhirnya atau di bagian paling belakang. Sedangkan method insert kita dapat mengspesify kita akan menyimpan data tersebut di indeks tertentu. Misalnya seperti ini. Misalnya kita punya variabel hewan. Nah, kita print dulu before-nya hewan, kemudian kita tambahkan, kita menggunakan metode append terlebih dahulu. Append, kita tambahkan misalnya jerapah, kemudian kita print hewan. Sini, kemudian kita juga lanjut menggunakan metode insert hewan, kemudian insert, kemudian diikuti dengan indeks. Misalnya saya mau dia berada di indeks pertama atau setelah kucing. Ke sini 1, kemudian di sini misalnya macan. Kemudian kita print hewan. Nah, di sini bisa kita lihat before-nya. Jadi awalnya hanya ada kucing, gajah, singa, semut, ikan. Kemudian kita menggunakan metode append. Seperti yang kita ketahui, metode append akan menambahkan item jerapah di belakang setelah ikan atau di indeks paling terakhir. Sini sudah sesuai. Kemudian metode insert akan menambahkan item berdasarkan indeks yang kita tentukan. Di sini kita ingin macan berada di indeks pertama. Kemudian kita lihat berikutnya macan disimpan di indeks pertama atau di antara kucing dan juga gajah. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau misalnya kita misalnya indeks yang kita masukkan itu ternyata jauh lebih besar daripada panjang item itu sendiri. Misalnya di sini itemnya setelah kita masukkan jerapah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita insert hewan, hewan.insert. Misalnya kita anggaplah kita masukkan dia di indeks 100, padahal panjang data kita cuma ada 6 data. Kita masukkan misalnya sapi. Kemudian kita coba print lagi, print hewan. Maka hasilnya adalah nilai tersebut akan disimpan di akhir. Insert akan berfungsi sama halnya seperti append ketika kita memasukkan indeks yang jauh lebih besar daripada banyaknya data di dalam variabel list itu sendiri. Selanjutnya, untuk menghapus item di dalam list, itu kita ada beberapa cara. Itu kita bisa menggunakan cara del, atau menggunakan method remove, atau menggunakan method pop. Kita akan coba mempraktikkan satu persatu. Yang pertama adalah kita akan menggunakan method del. Sini kita hapus dulu. Print hewan untuk before, kemudian kita del hewan diikuti dengan indeksnya. Kita misalnya ingin menghapus gajah, maka diikuti dengan indeks pertama, print hewan. Kemudian hasilnya adalah kucing, singa, semut, ikan. Kita tidak menemukan lagi gajah setelah kita menghapus indeks pertama. Selanjutnya kita coba menggunakan method remove. Berbeda dengan del, kalau kita ingin menghapus item menggunakan del itu kita perlu mengetahui indeksnya, sedangkan menggunakan remove kita perlu mengetahui item apa yang ada di dalam yang ingin kita hapus. Misalnya seperti ini, hewan, kemudian kita remove, kita coba hapus lagi. Nah, di sini inputannya, parameternya adalah nilai yang ingin kita dihapus atau item yang ingin kita hapus. Kita hapus gajah, maka hasilnya kucing, singa, semut, ikan. Dan di sini juga kita tidak menemukan nilai gajah.
Selanjutnya ada juga metode pop. Defaultnya metode pop akan menghapus item yang berada di indeks paling akhir. Namun metode pop juga kita bisa inputkan sebuah parameter berupa indeks daripada item yang akan kita hapus. Misalnya seperti ini. Misalnya kita biarkan dulu dia tanpa parameter. Maka harapannya dia akan menghapus item ikan. Print. Nah, hasilnya adalah kucing, gajah, singa, semut, dan metode pop telah menghapus item ikan. Kita juga bisa menspesify indeksnya. Misalnya kita ingin menghapus singa. Singa di sini 0, 1, 2, maka di sini kita masukkan nilai 2. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Hasilnya adalah nilai singa tidak ada lagi di list setelah kita menggunakan fungsi pop. Kemudian selanjutnya kita akan belajar menggunakan operator in dan not in di dalam list. Operator in dan not in ini berfungsi untuk mengecek apakah sebuah nilai berada atau tidak berada di dalam list. Misalnya seperti ini. Operator ini akan menghasilkan nilai true jika sesuai dengan kondisi yang kita ciptakan atau menghasilkan nilai false jika tidak sesuai dengan kondisi yang kita ciptakan. Misalnya print, kita ingin tahu apakah ada jerapah di dalam variabel hewan. Jerapah in hewan. Maka ekspektasi kita adalah nilainya adalah false. Atau kita juga bisa menggunakan not in, artinya apakah jerapah tidak ada di dalam hewan. Hasilnya adalah true. Kalau kita tambahkan jerapah di sini, maka hasilnya adalah false. Karena di sini dia bilang apakah jerapah tidak ada di dalam hewan, sedangkan jerapah itu ada di dalam hewan, maka hasilnya adalah false. Metode berikutnya adalah metode index. Metode index ini kita gunakan untuk mencari indeks atau menemukan sebuah item di dalam sebuah variabel list. Metode index ini memerlukan parameter berupa nilai yang kita cari dan akan mengembalikan indeks daripada nilai yang kita cari di dalam variabel list tersebut. Misalnya seperti ini. Print hewan index. Misalnya kita ingin tahu apakah ada nilai singa di dalam hewan dan singa ini memiliki indeks berapa. Kita masukkan nilai singa. Jika dia true, maka dia akan mengembalikan indeks daripada nilai singa, yaitu di dalam hal ini adalah 2. Kalau dia misalnya tidak ada, misalnya kita masukkan ayam, maka hasilnya adalah ayam is not in list. Metode berikutnya adalah metode sort. Metode sort ini kita gunakan untuk mengurutkan nilai. Misalnya untuk mengurutkan angka, atau bisa juga untuk mengurutkan karakter berdasarkan urutan alfabet. Misalnya seperti ini. Pertama-tama kita akan sort, kemudian kita print hewan. Kita lihat seperti apa setelah kita menggunakan variable sort dan sebelum menggunakan fungsi sort. Di sini kita bisa lihat before-nya adalah masih sama dengan pada saat kita menginisialisasi variabel hewan. Kemudian after-nya adalah menjadi berurut berdasarkan alfabet. Gajah, ikan, jerapah, kucing, semut, dan juga singa. Kalau misalnya kita punya variabel angka, misalnya hasilnya adalah 10, 5, minus 1, 0, 100. Sorry, kurang. Kemudian kita angka. Sorry, di sini angka. Angka dot sort. Nah, kita print angka. Hasilnya adalah minus 1, 0, 5, 10, 100. Namun fungsi sort ini tidak bisa kita gunakan kalau misalnya variabelnya berisi tipe data yang berbeda. Misalnya di sini kita tambah minus 1. Kita hapus dulu. Hapus juga. Kita hilangkan. Maka dia akan menghasilkan error seperti ini. Not supported between instance of integer and string.
Selanjutnya kita akan coba belajar contoh kasus. Misalnya kita punya list berupa angka yang isinya berupa bilangan bulat. Kemudian kita akan coba menentukan apakah bilangan tersebut adalah bilangan ganjil atau bilangan genap. Misalnya seperti ini. Angka sama dengan misalnya 10, 3, minus 1, 15, 21, 100, 1001, 2005. Sini kita sudah punya list daripada angka bilangan bulat. Kemudian kita menggunakan for loop, for i range. Kemudian kita menggunakan fungsi len untuk mendapatkan panjang list, len angka. Kemudian kita akan menggunakan if untuk mengecek apakah angka tersebut ganjil atau genap. Angka, kemudian kita akses nilainya menggunakan indeks angka i. Kemudian modulo untuk mengecek sisa baginya, modulo 2 sama dengan 1. Jika dia terus dibagi 2, kemudian dia menyisakan 1, maka dia adalah ganjil. Print angka adalah bilangan ganjil. Selanjutnya kita bisa sebenarnya mengecek juga if angka KI modulo 2 sama dengan 0. Namun untuk mempercepat karena angka hanya ada ganjil dan genap, maka kalau dia bukan ganjil maka sudah pasti genap. Kita menggunakan else saja di sini. Print angka KI adalah bilangan genap. Dan kita jalankan hasilnya. Sorry, di sini bukan code, di sini adalah cases. Oke, sorry, kita perlu mempassing di sini nilainya agar dia bisa dijumlahkan. Sorry, str hasilnya adalah 10 adalah bilangan genap, 3 adalah bilangan ganjil, minus 1 adalah bilangan ganjil, 12 adalah ganjil, 21 ganjil, dan seterusnya. Sebagai kesimpulan, dalam video kali ini kita telah mempelajari beberapa fungsi dan beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi list. Misalnya untuk menghapus item dalam list kita bisa menggunakan 3 cara, yaitu menggunakan del, method remove, atau menggunakan method pop. Kita juga bisa menambahkan item ke dalam list menggunakan method append dan juga method insert. Kita bisa mencari nilai sebuah list untuk mendapatkan indeksnya menggunakan fungsi index. Kita juga bisa mengecek apakah sebuah nilai ada di dalam list menggunakan operator in atau not in. Kita juga bisa mengurutkan list menggunakan method sort. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See ya.